Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Android Offline terhadap hasil belajar siswa kelas 1 di SMA Negeri Satundoso. Nah, langsung saja kita bahas di bagian 1 atau di bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Perkembangan teknologi informasi beberapa tahun belakangan ini berkembang dengan sangat pesat, sehingga dengan perkembangan ini telah mengubah paradigma masyarakat dalam mencari dan mendapatkan informasi, yang tidak lagi terbatas pada informasi surat kabar, audio, visual, dan elektronik, tetapi juga sumber-sumber informasi lainnya, yang salah satu diantaranya melalui jaringan internet. Salah satu bidang yang mendapatkan dampak yang cukup berarti dengan perkembangan teknologi ini adalah bidang pendidikan, di mana pada dasarnya pendidikan merupakan suatu proses komunikasi dan informasi dari pendidik kepada peserta didik yang berisi informasi-informasi pendidikan, yang memiliki unsur-unsur pendidik sebagai sumber informasi, media sebagai sarana penyajian ide, gagasan, dan materi pendidikan peserta didik itu sendiri, menurut Oitomo dan Ryogotomo pada tahun 2004. Keberhasilan suatu proses pembelajaran dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut dapat berupa faktor pendukung atau faktor penghambat. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor tersebut dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Itu menurut Slametto pada tahun 2013. Berbagai inovasi telah dilakukan oleh guru dalam menyampaikan materi kepada para peserta didik. Untuk meningkatkan mutu pendidikan harus dilakukan pembaharuan di setiap jenjang sesuai dengan perkembangan zaman yang mengacu terhadap peningkatan kecerdasan dan pengembangan manusia seutuhnya. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan usaha belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pengguna smartphone di Indonesia pada tahun 2015 diperkirakan sebanyak 55 juta pengguna. Total penetrasi pertumbuhannya sebesar 37,1%. Dilansirkan juga bahwa prediksi yang dilakukan oleh marketer bahwa pada tahun 2016 hingga 2019 pengguna smartphone di Indonesia akan terus tumbuh semakin pesat. Redaksi yang ada yaitu pada tahun 2016 akan terdapat 65,2 juta pengguna dan pada tahun 2017 akan mencapai 74,9 juta pengguna. Itu menurut Jose yang dikemukakan pada tahun 2015. Pengembangan media pembelajaran telah banyak dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di berbagai universitas sebagai tugas akhir. Salah satunya adalah pengembangan yang dilakukan oleh Siti Sofia dalam skripsinya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Android dan
e-learning terhadap hasil belajar mata pelajaran sejarah siswa kelas 1 di SMA Negeri 3 Kepanjen Malang. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa ada pengaruh positif signifikan antara penggunaan Android terhadap hasil belajar mata pelajaran sejarah siswa kelas 1 di SMA Negeri 3 Kepanjen Malang. Karena dengan nilai hitung lebih besar dari tabel, yaitu 3,204 lebih dari 2,01 dan nilai signifikansi yaitu 0,002, maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, sehingga secara parsial hal ini menunjukkan bahwa penggunaan Android sebagai sumber dan media dalam proses pembelajaran berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar mata pelajaran sejarah siswa kelas 1 di SMA Negeri 1 Kepanjen Malang tersebut. Nah, uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa sejarah merupakan pelajaran yang penting dan peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian terkait media pembelajaran berbasis aplikasi Android di SMA Negeri 1 Ndoso. Oleh karena itu, guna meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran sejarah, berangkat dari asumsi tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh minat belajar sejarah menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi Android offline terhadap keaktifan siswa pada pembelajaran sejarah, dan mengambil judul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Android Offline terhadap Hasil Belajar Sejarah Siswa Kelas 1 di SMA Negeri 1 Ndoso. Nah, adapun rumusan masalah di sini yaitu yang pertama, bagaimana penggunaan aplikasi Android offline di dalam pembelajaran sejarah di kelas 1 SMA Negeri 1 Ndoso. Yang kedua, bagaimana pengaruh penggunaan media aplikasi Android offline terhadap hasil belajar siswa di kelas 1 SMA Negeri 1 Ndoso. Nah, bagaimana tujuan penelitiannya? Tujuan penelitiannya adalah yang pertama, untuk mengetahui penggunaan aplikasi Android offline dalam pembelajaran sejarah di kelas 1 SMA Negeri 1 Ndoso. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh penggunaan media aplikasi Android offline terhadap hasil belajar siswa di kelas 1 SMA Negeri 1 Ndoso. Oke, sekarang kita akan langsung membahas di bagian 2 yaitu, atau di bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama, kajian teori. Nah, yang pertama, pengertian media pembelajaran. Media adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran media. Media ada yang tinggal dimanfaatkan oleh guru dalam kegiatan pembelajarannya. Artinya, media tersebut dibuat oleh pihak tertentu atau produsen media, dan guru tinggal menggunakan secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Begitu juga media yang sifatnya alamiah yang tersedia di lingkungan sekolah, juga termasuk yang dapat langsung digunakan. Selain itu, kita juga dapat merancang dan membuat media sendiri, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. National Education Association atau disingkat NEA atau Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan Amerika mendefinisikan bahwa media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Media salah satu alat komunikasi dalam penyampaian pesan tentunya sangat bermanfaat jika diimplementasikan ke dalam proses pembelajaran. Media yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut disebut sebagai media pembelajaran. Jadi televisi, film, foto, rekaman audio, gambar yang diproyeksikan, bahan-bahan cetakan, dan sejenisnya adalah media komunikasi. Apabila media itu membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pembelajaran, maka media itu disebut media pembelajaran.
Nah, yang kedua, bagaimana teori pengembangan media pembelajaran? Pada awal sejarah, pendidikan guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, sumber belajar kemudian bertambah dengan adanya buku. Penulisan buku dilandasi oleh suatu konsep dasar bahwa tidak ada sesuatu dalam akal pikiran manusia tanpa terlebih dahulu melalui penginderaan. Dari istilah, para peserta didik mulai menyadari perlunya sarana belajar yang dapat memberikan rangsangan dan pengalaman belajar secara menyeluruh bagi peserta didik melalui semua indera, terutama indera pandang dan indera pendengar. Berkaitan dengan simbol verbal dan visual sendiri, maka guru sebisa mungkin menggambarkan dan memvisualisasikan sehingga benak peserta didik mampu mencernanya dengan baik. Brunner dalam Arshad 2013 mengatakan bahwa perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap, yaitu tahap inaktif, yaitu seseorang melakukan aktivitas dalam upaya untuk memahami sekitarnya. Yang kedua, ikonik, yaitu seseorang memahami objek melalui gambar dan visualisasi verbal. Yang ketiga, simbolik, yaitu seseorang mampu memiliki ide-ide atau gagasan abstrak yang dipengaruhi oleh kemampuan dalam bahasa dan logika. Yang ketiga, fungsi media pembelajaran. Keefektifan proses belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh faktor metode dan media pembelajaran yang digunakan. Keduanya saling berkaitan, di mana pemilihan metode tertentu akan berpengaruh terhadap jenis media yang digunakan, dalam arti bahwa harus ada kesesuaian di antara keduanya untuk mewujudkan tujuan pembelajaran. Walaupun ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media, seperti konteks pembelajaran, karakteristik belajar, dan tugas atau respon yang diharapkan dari murid. Dengan demikian, penataan pembelajaran yang dilakukan oleh seorang pengajar dipengaruhi oleh peran yang digunakan. Yang keempat, manfaat media pembelajaran. Dalam bukunya Arshad mengungkapkan bahwa manfaat media pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses hasil belajar. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan motivasi belajar sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Yang keempat, media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya. Misalnya melalui karya wisata, kunjungan, dan ke museum atau ke kebun binatang. Nah, yang kelima, prinsip pemanfaatan media pembelajaran. Media pembelajaran digunakan dalam rangka upaya peningkatan atau mempertinggi mutu proses kegiatan belajar mengajar. Yang keenam, yaitu klasifikasi media pembelajaran. Dengan masuknya berbagai pengaruh ke dalam dunia pendidikan, misalnya teori atau konsep baru, dan teknologi media pendidikan atau pembelajaran mengalami perkembangan dan tampil dalam berbagai jenis dan format dengan masing-masing ciri dan kemampuannya sendiri. Dari sinilah kemudian timbul usaha-usaha untuk melakukan klasifikasi atau pengelompokan media yang mengarah kepada pembuatan taksonomi media pembelajaran. Yang ketujuh, karakteristik media pembelajaran. Setiap media mempunyai karakteristik sendiri yang dilihat dari berbagai segi. Scrum, sebagaimana dikutip kembali oleh Sadiman, melihat karakteristik media dari segi ekonomisnya, lingkup sasaran yang dapat diliput, dan kemudahan kontrolnya oleh pemakai. Karakteristik media juga dapat dilihat menurut kemampuannya membangkitkan rangsangan seluruh alat indera, dalam hal ini pengetahuan,
mengenai karakteristik media pembelajaran sangat penting artinya untuk mengelompokkan dan pemilihan media. Yang kedelapan, pengertian hasil belajar. Proses hasil belajar terjadi karena adanya suatu tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang dimaksud adalah berupa hasil belajar. Hasil belajar harus menunjukkan suatu perubahan tingkah laku yang bersifat menetap, fungsional, positif, dan disadari. Perwujudan hasil belajar akan selalu berkaitan dengan kegiatan evaluasi untuk diperlukan teknik dan prosedur evaluasi belajar yang dapat menilai secara efektif proses dan hasil belajar. Yang berikut jenis hasil belajar. Menurut Saiful Bahari Jamrah, prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan atau diciptakan secara individu maupun secara kelompok. Menurut Jamrah 1994, pendapat ini berarti prestasi tidak akan pernah dihasilkan apabila seseorang tidak melakukan kegiatan. Hasil belajar atau prestasi belajar adalah suatu hasil yang telah dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar. Nah, yang berikut teori hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Howard Kingsley membagi 3 macam hasil belajar, yakni keterampilan dan kebiasaan, pengetahuan dan pengertian, sikap dan cita-cita masing-masing, dan jenis belajar yang dapat diisi dengan bahan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Oke, sekarang kita akan bahas di bagian B, yaitu kerangka berpikir. Nah, di sini terdapat gambar 2.1, yaitu kerangka pemikiran. Kerangka pemikirannya dimulai dari tes tertulis sebelum penggunaan media, yang kedua penggunaan media pembelajaran, yang ketiga tes tertulis sebelum penggunaan media atau post-test, nah yang terakhir perbandingan hasil pre-test dan post-test untuk mengetahui pengaruh penggunaan media. Nah, hipotesisnya adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah apabila peneliti telah mendalami permasalahan suatu penelitiannya dengan saksama serta menetapkan anggapan dasar lalu membuat sebuah teori sementara yang sebenarnya masih perlu diuji atau di bawah kebenaran. Nah, hipotesis dari penelitian ini terdapat perbedaan hasil belajar antar siswa kelas 1 IPS atau kelas kontrol dan siswa kelas 2 IPS atau kelas eksperimen. Kelas 2 IPS memiliki nilai lebih unggul setelah dilakukan eksperimen dan penggunaan media pembelajaran berbasis aplikasi Android offline, walaupun perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan. Bab 3, metode penelitian. Rancangan yang pertama adalah rancangan penelitian. Ditinjau dari permasalahan yang ada, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah suatu penelitian yang hasilnya disajikan dalam bentuk deskripsi dengan menggunakan angka-angka. Pendekatan ini dipilih karena penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis kegiatan penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur sejak awal, mulai dari pembuatan desain penelitian, baik itu tentang tujuan penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, sampel data, sumber data, maupun metodologinya. Variabel penelitian terukur dengan berbagai bentuk skala pengukuran, yaitu skala nominal, ordinal, interval, maupun rasio menurut Suharto 2009. Dalam pendekatan ini, peneliti banyak dituntut menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran data tersebut, serta penampilan hasil akhir. Oleh karena itu, data yang terkumpul harus diolah secara statistik agar dapat ditafsir dengan baik. Data yang diolah tersebut diperoleh melalui nilai hasil pretest dan posttest untuk mengetahui pengaruh dan dari media yang digunakan terhadap hasil belajar mata pelajaran sejarah siswa kelas 1 di SMA Negeri Satendoso. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah
penelitian eksperimen semu atau quasi eksperimen. Dalam metode quasi eksperimen, peneliti berusaha menentukan apakah suatu treatment mempengaruhi hasil sebuah penelitian. Pengaruh ini dinilai dengan cara menerapkan treatment tertentu pada satu kelompok atau kelompok treatment dan tidak menerapkannya pada kelompok yang lain atau kelompok kontrol, lalu menentukan bagaimana dua kelompok tersebut menentukan hasil akhir. Ini menurut Creswell 2014. Dalam penelitian ini, metode quasi eksperimen menggunakan bentuk desain non-equivalent control group design, di mana kelompok eksperimen atau A dan kelompok kontrol atau B diseleksi tanpa prosedur penempatan acak atau without random excitement. Pada dua kelompok tersebut sama-sama dilakukan pretest atau posttest, hanya kelompok eksperimen A saja yang ditreatment sebagaimana yang dikemukakan oleh Creswell 2014 dengan skema sebagai berikut. Skema pada gambar 3.1 yaitu skema non-equivalent control group design, yaitu kelompok A 01x02, kelompok B 03x04. Di mana keterangannya yaitu 01 adalah hasil pretest kelompok eksperimen sebelum diberikan perlakuan. 02 hasil protest kelompok eksperimen setelah diberikan perlakuan. 03 hasil pretest kelompok kontrol sebelum diberikan perlakuan. 04 hasil post-test kelompok kontrol tanpa diberikan perlakuan. Nah, X adalah treatment yang diberikan pada kelompok eksperimen. Yang ke B adalah definisi operasional. Yang pertama, hasil belajar. Hasil belajar adalah perubahan perilaku ataupun peningkatan pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman sebagai dampak adanya proses pembelajaran. Hasil belajar diukur menggunakan tes, pretest, dan post-test. Dalam penelitian ini, hasil belajar dianggap sebagai variabel terikat. Yang kedua, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi-materi yang cukup sulit disampaikan apabila hanya disampaikan dengan kata-kata ataupun penjelasan di papan tulis. Yang ketiga adalah pretest dan post-test. Pretest yaitu tes awal yang diberikan sebelum diberikan perlakuan. Pretest ini diberikan baik kepada kelas eksperimen maupun kelas kontrol, sehingga diketahui sejauh mana hasil belajar siswa tersebut sebelum diberikan perlakuan. Yang keempat adalah kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kelas kontrol adalah kelas yang dalam proses pembelajarannya menggunakan media konvensional, sedangkan kelas eksperimen adalah kelas yang dalam proses pembelajarannya menggunakan media aplikasi Android. Nah, yang ke C yaitu tempat dan waktu penelitian. Nah, yang ke C adalah tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2021 di kelas 1 IPS SMA Negeri 1 Ndoso. Adapun jadwal pelaksanaan penelitian ini menyesuaikan dengan jadwal mata pelajaran sejarah di kelas 1 IPS SMA Negeri 1 Ndoso. Nah, yang ke D, sampel dan populasi. Populasinya dalam penelitian ini yaitu populasi yang digunakan adalah siswa kelas 1 IPS SMA Negeri 1 Ndoso. Siswa kelas 1 IPS SMA Negeri 1 Ndoso sendiri terdiri dari 3 kelas, yaitu kelas 1 IPS 1 terdiri dari 30 siswa, kelas 2 IPS 2 terdiri dari 32 siswa, dan kelas 3 IPS 3 terdiri dari kelas 1 IPS 3 terdiri dari 28 siswa. Nah, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelas 1 IPS 1 dan kelas 1 IPS 2. Dari kedua kelas tersebut, kelas
1 IPS 1 dijadikan sebagai kelas kontrol dan kelas 1 IPS 2 sebagai kelas eksperimen. Yang ke instrumen penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua macam instrumen, yaitu media pembelajaran dan tes, pretest dan posttest. Adapun media pembelajaran digunakan untuk membedakan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol, sedangkan tes dijadikan acuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam pretest dan posttest. Siswa dituntut untuk mengerjakan soal-soal mata pelajaran sejarah sesuai materi yang telah disampaikan dengan bentuk soal pilihan ganda. Nah, yang ke F yaitu pengujian instrumen. Yaitu yang pertama, uji validitas. Uji validitas media pembelajaran baik berupa aplikasi Android maupun PowerPoint dilakukan dengan mengkonsultasikan meminta pertimbangan kepada guru mata pelajaran sejarah untuk diperiksa dan dievaluasi secara sistematis apakah media-media tersebut sesuai dengan materi yang ada pada mata pelajaran sejarah. Setelah dikonsultasikan dan dilakukan perbaikan, maka media pembelajaran tersebut dinyatakan layak atau valid digunakan. Nah, menurut Sugiono 2014 dan Criswell 2014, untuk instrumen yang berbentuk tes, pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Seorang guru yang memberi tes di luar materi pelajaran berarti instrumen tersebut tidak mempunyai validitas isi secara teknis. Pengujian validitas ini dapat dibantu dengan menggunakan kisi-kisi instrumen. Nah, yang berikut adalah uji reliabilitas. Tes tersebut dikatakan dapat dipercaya jika memberikan hasil yang tetap apabila diteskan berkali-kali. Sebuah tes dikatakan reliable apabila hasil-hasil tes tersebut menunjukkan ketetapan. Dengan kata lain, jika kepada para peserta didik diberikan tes yang sama pada waktu yang berlainan, maka setiap siswa akan tetap berada dalam urutan atau ranking yang sama dalam kelompok. Ini menurut Suharsomo Arikunto 2013 halaman 74. Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Metode yang digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen adalah internal konsistensi, dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja, kemudian dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen. Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Richardson 21 KR21 karena data yang digunakan merupakan instrumen dengan skor 1 dan 0 yang disebut dikotomi atau tabel 3.1 interpretasi nilai R. Tabel 3.1 interpretasi nilai R. Besarnya nilai R interpretasi antara 0,800 sampai dengan 1,000 itu interpretasinya tinggi, antara 0,600 sampai dengan 0,800 interpretasinya cukup, antara 0,4000 sampai dengan 0,6000 interpretasinya cukup rendah, antara 0,2000 sampai dengan 0,400 interpretasinya itu rendah, antara 0,0000 sampai dengan 0,200 interpretasinya sangat rendah atau tidak berkorelasi. Nah, yang ke H adalah pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian ini melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama tahapan persiapan. Tahap persiapan merupakan tahap awal yang dipersiapkan sebelum melakukan penelitian. Tahap persiapan ini meliputi observasi, pembuatan proposal, pembuatan instrumen penelitian. Yang berikut adalah perizinan penelitian. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan eksperimen. Agar penelitian eksperimen dikatakan valid, maka dibutuhkan pengendalian terhadap variabel luar atau extraneous variable yang dapat mempengaruhi variabel terikat. Sebuah penelitian eksperimen dikatakan valid jika hasil yang diperoleh merupakan hasil dari manipulasi variabel bebasnya
Juga hasilnya dapat diterapkan di luar setting eksperimen. Yang ke-A adalah validitas internal. Validitas internal adalah suatu kondisi di mana hasil penelitian diperoleh langsung dari variabel bebas yang dimanipulasi, bukan dari variabel lain. Itu menurut MJ 2016. Upaya yang dilakukan untuk mengendalikan faktor-faktor tersebut adalah kedewasaan. Dalam penelitian ini, kedewasaan dikendalikan dengan cara melakukan eksperimen dengan waktu sesingkat mungkin, yaitu hanya 1 KD, sehingga subjek tidak mengalami perubahan yang berarti baik secara fisik maupun mental yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua itu adalah sejarah. Dalam penelitian ini, sejarah dikendalikan melalui perlakuan dalam jangka waktu yang sama. Yang ketiga adalah lokasi, dikendalikan dengan memilih ruang kelas dengan fasilitas dan kondisi ruang belajar yang sama. Yang keempat adalah testing. Dalam penelitian ini dilakukan 2 kali tes, yaitu pre-test dan post-test. Yang kelima adalah instrumen. Instrumen dikendalikan dengan cara menggunakan instrumen yang baik yang telah divalidasi oleh expert judgment mata pelajaran sejarah. Dalam penelitian ini, semua kelas diberi instrumen yang sama. Nah, yang keenam adalah pemilihan subjek. Dalam penelitian ini, subjek sama-sama belum pernah melakukan tugas yang diberikan, sehingga tidak terdapat perbedaan antara kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Yang berikut adalah berkurangnya jumlah sampel. Dalam penelitian ini, berkurangnya jumlah sampel dapat dikendalikan dengan cara penelitian hanya pada 1 KD dengan waktu yang singkat, sehingga tidak dikhawatirkan ada siswa yang keluar. Yang berikut adalah interaksi pemilihan pendewasaan. Dalam penelitian ini, interaksi pemilihan pendewasaan dikendalikan dengan cara pelaksanaan penelitian antara kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak bersamaan, sehingga tidak terjadi interaksi antara kelas. Yang ke-B adalah validitas eksternal. Validitas eksternal adalah suatu kondisi di mana hasil pada sebuah eksperimen dapat diterapkan atau digeneralisasikan pada lingkungan di luar dari setting eksperimen tersebut. Itu menurut teori MZ 2012. Nah, yang ke-I adalah tahap evaluasi dan penyusunan laporan. Tahap evaluasi yaitu tahap penelitian mengenai pengelolaan data terhadap hasil belajar siswa. Dalam tahap evaluasi ini dibandingkan antara hasil pre-test dan post-test, kelas eksperimen dengan kelas kontrol untuk penyusunan laporan penelitian ini. Pada penyusunan laporan ini, hasil yang ditekankan adalah perbandingan antara hasil post-test kelas eksperimen dengan kelas kontrol, sehingga dapat diketahui apakah hasil belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran aplikasi Android lebih baik dibanding dengan hasil belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran PowerPoint. Yang ke-J adalah metode pengumpulan data. Pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi atau non-tes dan juga tes. Observasi digunakan untuk membedakan antara media pembelajaran berupa aplikasi Android dengan media pembelajaran berupa PowerPoint. Sedangkan tes digunakan untuk mengukur hasil belajar antara siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk observasi adalah dengan mengamati apakah media aplikasi Android dan media PowerPoint sudah sesuai dengan silabus yang telah ditentukan. Teknik yang digunakan untuk tes adalah dengan menggunakan pre-test dan post-test. Tes dilaksanakan 2 kali, yaitu sebelum pre-test dan sesudah post-test. Siswa diberi perlakuan atau treatment menggunakan media pembelajaran sejarah berbasis aplikasi Android untuk mengetahui peningkatan dari hasil belajar siswa. Baik, yang berikut adalah teknik analisis data. Teknik analisis data
dimaksudkan untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitian atau tentang permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, maka analisis data yang digunakan adalah teknik analisis dan statistik. Yang pertama adalah pengkajian asumsi. Pengkajian asumsi atau uji prasyarat analisis digunakan sebelum melakukan pengujian hipotesis. Pengujian prasyarat analisis yang digunakan yaitu uji random, uji homogenitas, dan uji normalitas. Uji random dimaksudkan untuk mengetahui apakah siswa yang digunakan dalam penelitian dipilih secara random atau acak atau ditentukan berdasarkan prestasi. Berdasarkan uji random dapat disimpulkan bahwa siswa yang digunakan dipilih secara acak karena hanya diurutkan berdasarkan abjad, bukan berdasarkan prestasi. Yang berikut adalah uji homogenitas. Dimaksudkan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil dari populasi memiliki varians yang sama dan tidak menunjukkan perbedaan antara satu sama lain. Akan tetapi, karena keterbatasan waktu, maka uji homogenitas di sini tidak dilakukan. Yang berikut uji normalitas. Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dalam penelitian mempunyai sebaran distribusi normal atau tidak. Apabila data distribusi normal, maka dapat digunakan uji statistik parametrik. Menurut Sugiono 2014 terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data, antara lain dengan kertas peluang dan C kuadrat. Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode C kuadrat. Pengujian normalitas data menggunakan C kuadrat dilakukan dengan cara membandingkan harga C kuadrat hitung dengan C kuadrat tabel. Adapun rumus dari C kuadrat ialah menurut Sugiono 2014 yaitu X kuadrat sigma F0 kurang if n kali 2, di mana keterangannya adalah F0 adalah frekuensi yang diobservasi, X kuadrat adalah C kuadrat, dan FH adalah frekuensi harapan. Yang kedua adalah penetapan teknik analisis. Data dalam penelitian ini, langkah teknik analisis data yang dilakukan yaitu uji beda. Uji beda yang digunakan yaitu menggunakan metode parametris dengan sejarah dan harus berdistribusi normal. Teknik uji yang digunakan adalah teknik uji tes menurut Sutrisno Hadi 2015. Tes kerap kali digunakan dalam eksperimen yang menggunakan sampel yang berkorelasi atau correlate samples. Yang dimaksud dengan sampel-sampel berkorelasi tidak lain dan tidak bukan adalah sampel-sampel yang sudah disamakan atau di match hit salah satu variabelnya, mungkin juga 2-3 variabelnya atau lebih. Baik, yang berikut adalah uji hipotesis penelitian. Untuk pengujian hipotesis penelitian, maka dirumuskan hipotesis statistik berupa Ho dan H, di mana Ho adalah hasil belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran aplikasi Android sama dengan hasil belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran PowerPoint. Dan H adalah hasil belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran aplikasi Android lebih baik dibanding dengan hasil belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran PowerPoint. Keputusan hasil uji hipotesis adalah hasil uji T kemudian dibandingkan dengan T tabel dengan taraf signifikan 5% untuk uji satu pihak atau anti-text untuk menentukan Ho diterima atau ditolak. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka Ho diterima. Artinya hasil belajar siswa kelas eksperimen sama dengan hasil belajar siswa kelas kontrol. Jika diterima, artinya hasil belajar siswa kelas eksperimen lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar siswa kelas kontrol. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh media pembelajaran aplikasi Android terhadap hasil belajar siswa dapat diketahui dengan cara mencari selisih nilai rata-rata post-test antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat disimpulkan apakah penggunaan media pembelajaran aplikasi Android berpengaruh terhadap hasil belajar
pada mata pelajaran sejarah atau tidak. Besarnya nilai tersebut nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai perbandingan apabila ada penelitian serupa untuk menguji pengaruh media pembelajaran yang lain. Baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi proposal saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve.